like you? Or do I like the attention? Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Piriska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Kali ini, kita akan membahas materi mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada puisi rakyat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Kita akan menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat yang berupa pantun, gurindam, dan syair. Sebelum menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat, kemudian kebahasaan berdasarkan konjungsi atau kata penghubung, dan kebahasaan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sebagai bekal kita untuk menelaah, mari kita simak penjelasan ketiga aspek tersebut. Yang pertama, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat. Di antaranya, kalimat perintah atau sering disebut dengan kalimat imperatif, merupakan kalimat yang berisi sebuah perintah yang ditujukan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya, kalimat ini dipakai untuk mendapatkan tanggapan sesuai kehendak penuturnya. Adapun ciri-cirinya, kalimat perintah menggunakan partikel lah. Contoh kalimatnya berbunyi, pergilah dari rumah atau cepatlah kau pergi, dan sebagainya. Lalu, kalimat perintah berpola kalimat inversi atau berunsur predikat mendahului subjek berfungsi untuk menegaskan makna kalimat tersebut. Contoh kalimatnya berbunyi, ambilkan pulpen itu. Kata ambilkan dalam kalimat ini berunsur predikat atau hal yang dilakukan, dan kata pulpen itu sebagai subjek atau pokok bahasan. Ciri yang ketiga, kalimat perintah menggunakan tanda seru dalam bahasa tulis. Dan yang terakhir, kalimat perintah dalam komunikasi lisan diucapkan dengan intonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir kalimat. Yang kedua, kalimat saran, yakni kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seyogyanya. Contoh kalimatnya berbunyi, sebaiknya kau pikir dahulu sebelum mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ini dikategorikan ke dalam jenis kalimat perintah atau kalimat perluasan makna kalimat perintah. Sesuai kategorinya, kalimat ajakan juga ditujukan untuk menyampaikan suatu ajakan kepada orang lain, dengan harapan orang tersebut bisa mengikuti perintahnya. Salah satu ciri khas yang mudah dipahami pada kalimat ini ialah menggunakan kata mari atau marilah dan ayo. Contoh kalimatnya berbunyi,
Marilah kita jaga kebersihan dan kesehatan. Yang keempat, kalimat seru atau sering disebut interjeksi merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan lain-lain. Biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh kalimatnya berbunyi, alangkah indahnya alam Indonesia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kalimat larangan. Berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tersebut. Pada dasarnya, kalimat larangan hampir sama dengan kalimat perintah. Yang membedakan hanya pada kalimat larangan biasanya berupa kalimat negatif yang diawali dengan kata jangan, dilarang, dan sebagainya. Kemudian, kalimat larangan menggunakan kata tidak. Misal, tidak usah, tidak boleh, dan lain-lain. Dan di akhir kalimat terdapat tanda baca seru. Contoh kalimatnya berbunyi, janganlah berprasangka buruk kepada sesama, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang kedua, kebahasaan berdasarkan konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama, konjungsi tujuan merupakan konjungsi modalitas yang menjelaskan maksud, tujuan suatu kejadian atau tindakan. Konjungsi yang biasa digunakan antara lain guna, untuk, agar, dan supaya. Contoh kalimatnya berbunyi, ibu membuat sarapan untuk Aldi, atau mereka membersihkan kali supaya tidak banjir lagi saat musim penghujan, dan lain-lain. Yang kedua, konjungsi kausal atau konjungsi sebab merupakan bentuk kata hubung yang menjelaskan kejadian yang terjadi akibat suatu sebab tertentu atau khusus. Kata hubungnya adalah sebab dan karena. Contoh kalimatnya berbunyi, banjir yang terjadi kemarin karena saluran air tersumbat. Yang ketiga, konjungsi akibat atau konsekutif merupakan bentuk kata hubung yang menerangkan bahwa suatu keadaan tersebut dapat terjadi karena penyebab yang lainnya. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Contoh kalimatnya berbunyi, Dwi malas belajar akibatnya dia tidak naik kelas. Dan yang terakhir, konjungsi syarat atau sering disebut konjungsi kondisional, yaitu konjungsi yang menjelaskan jika terjadinya suatu hal disebabkan adanya syarat-syarat yang terpenuhi. Kata-kata yang menyatakan hubungan ini adalah jika, jikalau, kalau, apabila, asalkan, dan bila mana. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah kebahasaan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Meski begitu, kalimat tunggal juga dapat diikuti dengan objek atau keterangan. Contoh kalimatnya berbunyi, kami bekerja di bengkel. Kata kami merupakan unsur kalimat subjek atau pelaku atau seseorang yang melakukan. Kata bekerja termasuk predikat atau kegiatan yang dilakukan. Dan kata bengkel termasuk keterangan tempat. Kalimat majemuk atau biasa disebut kalimat kompleks atau luas adalah sebuah kalimat yang mengandung dua klausa kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap yang terhubung dengan kata penghubung atau konjungsi. Di antara dua atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan inti informasi, sementara yang lainnya menjadi anak kalimat dengan isi penunjang induk kalimat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk terbagi atas beberapa jenis, di antaranya kalimat majemuk bertingkat
adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contoh kalimatnya berbunyi, Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Klausa 1, yaitu Lia kerap terlambat datang ke sekolah, merupakan induk kalimat karena memiliki unsur klausa lengkap yang dapat berdiri sendiri menjadi kalimat utuh. Lia sebagai subjek, terlambat sebagai predikat, dan sekolah sebagai objek. Sementara, klausa rumahnya jauh merupakan anak kalimat, yakni berfungsi sebagai pelengkap induk kalimat. Kalimat majemuk hubungan penyebaban adalah kalimat majemuk yang dipakai untuk menjelaskan suatu keadaan tertentu dari inti kalimat. Kata yang biasa digunakan dalam kalimat ini yaitu karena, oleh karena, dan sebab. Contoh kalimatnya berbunyi, aku tidak ingin pergi kemanapun sebab besok paman akan datang. Kalimat majemuk hubungan perbandingan adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan hubungan perbandingan antar klausa yang satu dengan klausa penjelas atau induk kalimat dengan anak kalimat. Konjungsi yang biasa digunakan dalam kalimat majemuk jenis ini yaitu kata seperti, bagaikan, ibarat, sebagaimana, laksana, dan lebih baik. Contoh kalimatnya berbunyi, daripada menunggu abror terlalu lama, lebih baik saya pulang. Kalimat majemuk hubungan akibat adalah kalimat majemuk bertingkat yang menjelaskan tentang sebuah kejadian dari kalimat inti. Biasanya, anak kalimat berperan sebagai penjelas mengenai akibat dari induk kalimat. Kata penghubung yang dipakai dalam kalimat majemuk jenis ini yaitu kata maka, sehingga, dan sampai-sampai. Contohnya berbunyi, Yudi adalah anak yang rajin belajar, sehingga pantas mendapat juara kelas. Kalimat majemuk yang terakhir adalah kalimat majemuk hubungan cara, yaitu kalimat majemuk bertingkat yang biasanya menunjukkan cara dari sesuatu. Cara tersebut menjelaskan kalimat inti yang ada di dalam kalimat majemuk tersebut. Kata penghubung yang dipakai dalam kalimat majemuk ini yakni kata dengan. Contoh kalimatnya berbunyi, Yuda mendapatkan ranking 1 di kelasnya dengan rajin belajar. Nah, itulah kebahasaan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Mari kita lanjutkan ke dalam contohnya ya. Yang pertama, kita menelaah struktur dan kebahasaan pantun terlebih dulu. Nah, berikut adalah contoh pantunnya. Dan ini adalah ciri-ciri pantun. Di sini, kita akan mencoba menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari pantun tersebut. Mari kita baca contoh pantunnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Untuk menelaah struktur pantun, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari pantun. Kemudian, kita aplikasikan ciri-ciri tersebut ke dalam contoh pantunnya. Ciri pantun yang pertama yaitu, tiap bait terdiri atas bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Coba kita lihat apakah contoh pantunnya ada 4 baris? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ciri yang pertama memenuhi syarat ya. Satu baitnya terdiri atas 4 baris. Setelah kita membuktikan bahwa satu baitnya terdiri atas 4 baris, kita tuliskan di dalam struktur pantunnya, yaitu satu bait ada 4 baris. Ciri selanjutnya yaitu rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Itu artinya rima akhir baris ke-1 dan ke-3 harus sama, dan baris kedua dan keempat rima akhirnya harus sama pula. Coba kita cek ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Rima akhirnya adalah A. Jangan membuang di tengah jalan. Rima akhirnya adalah N. Kalau kita tidak mau bertanya,
rima akhirnya adalah A, tidak bisa mencapai semua harapan, rima akhirnya adalah N. Jelas terlihat ya, baris 1 dan baris 3 rima akhirnya sama, yaitu A. Dan baris kedua dan baris keempat rima akhirnya sama pula, yaitu N. Itu berarti rima akhir adalah A, B, A, B. Dalam pantun ini terpenuhi ya, yaitu memiliki rima A, N, A, N. Kemudian kita langsung masukkan saja ke struktur pantunnya, mempunyai rima akhir A, N, A, N. Ciri selanjutnya yaitu baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Nah, kita baca dulu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Itu artinya baris 1 dan baris 2 ini merupakan sampiran, yakni kalimat yang tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Ia berfungsi untuk menyamakan bunyi kata pada isi pantun saja. Ciri selanjutnya, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Itu artinya, baris ketiga dan keempat ini merupakan isi dari pantun tersebut, yakni makna utama pantun yang berisi pesan atau perkataan yang ingin diungkapkan penulis. Setelah memenuhi ciri, kita tuliskan lagi di struktur pantunnya, yaitu baris 1 dan 2 adalah sampiran, lalu baris 3 dan 4 adalah isi. Lalu, apakah antara baris sampiran dan baris isi mempunyai keterkaitan atau mempunyai hubungan? Mari kita baca lagi ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Sudah jelas terlihat ya, bahwa antara sampiran dan isi ini tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Lalu, kita tulis lagi di struktur pantun bahwa antara sampiran dan isi tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa ya menentukan struktur dari pantun. Selanjutnya, kita akan mencoba menelaah pantun dari ciri kebahasaannya. Jenis kalimat pada baris ke-1 dan kedua adalah kalimat perintah. Mengapa demikian? Kita coba baca lagi pantunnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Sebab baris 1 dan baris 2 berisi perintah atau suruhan. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung perintah atau larangan, yaitu kalimat yang berisikan mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Sejenis kalimat pada baris ketiga dan keempat adalah saran, dengan kata penghubung syarat, yaitu kata kalau. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Jadi, disarankan untuk bertanya agar apa yang kita harapkan tercapai. Pada contoh ini, menggunakan konjungsi syarat, yaitu kata kalau. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan atau himbauan kepada sesuatu atau seseorang. Seperti itu cara menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Kita lanjutkan ke menelaah struktur dan kebahasaan pada gurindam. Di sini terdapat contoh gurindam yang berbunyi, dengan orang tua jangan pernah melawan, agar hidupmu tidak berantakan. Ciri gurindam dalam satu bait terdiri atas 2 baris. Sudah jelas terlihat ya. Contoh gurindam ini pun terdiri dari 2 baris. Rima akhir dari gurindam harus sama. Mari kita cek. Dengan orang tua jangan pernah melawan. Rima akhirnya adalah N, agar hidupmu tidak berantakan. Rima akhirnya juga N. Itu berarti gurindam ini memiliki rima akhir yang sama. Setelah terbukti sama, kita tulis ke struktur gurindam, yaitu kedua baris mempunyai rima akhir yang sama, yakni N, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam gurindam,
Baris pertama merupakan perjanjian atau syarat, sedangkan baris kedua merupakan jawaban dari baris pertama. Baris pertama dari contoh gurindam ini merupakan syarat, yaitu dengan orang tua jangan pernah melawan. Baris kedua merupakan jawaban dari baris pertama, yaitu agar hidupmu tidak berantakan, syaratnya jangan pernah melawan pada orang tua. Kita masukkan ke struktur gurindamnya, bahwa baris ke-1 berisi syarat dan baris kedua berisi jawaban. Perlu diingat bahwa gurindam biasanya berisi nasihat atau kata-kata mutiara. Nah, pada contoh yang Ibu beri ini, gurindam yang berisikan nasihat. Setelah kita mencoba menelaah struktur dari gurindam, sekarang kita akan mencoba menelaah kaidah kebahasaan dari gurindam tersebut, yaitu baris kedua menggunakan kata penghubung tujuan, karena menggunakan kata agar. Dengan orang tua jangan pernah melawan, agar hidupmu tidak berantakan. Kata agar merupakan konjungsi tujuan, yakni konjungsi modalitas yang menjelaskan maksud suatu tindakan. Pada gurindam tersebut, kata agar berfungsi menjelaskan maksud dari kalimat jangan pernah melawan orang tua. Untuk menelaah kebahasaan pada puisi rakyat, kalian harus memahami terlebih dahulu 3 aspek kebahasaan yang Ibu jelaskan tadi di awal. Agar mempermudah kalian dalam menelaah kebahasaan puisi rakyat tersebut yang berupa pantun, gurindam, dan syair. Seperti itulah menelaah struktur dan kebahasaan gurindam. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Berikut adalah contoh syairnya. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, bahwa satu bait syair itu terdiri dari 4 baris. Mari kita lihat contoh syairnya. Apakah satu bait terdiri atas 4 baris? 1, 2, 3, 4. Ada ya? Berarti ciri pertama memenuhi. Satu baitnya terdiri atas 4 baris. Kemudian kita tulis pada struktur syairnya. Berarti satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri selanjutnya memiliki rima akhir a, 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 a. Mari kita cek. Dengarlah wahai Ananda, rima akhirnya adalah a. Rajinlah belajar sepanjang masa, rima akhirnya adalah a. Ilmu tiada pernah habis dieja, rima akhirnya adalah a. Sebagai bekal sepanjang usia, rima akhirnya adalah a juga. Jadi, di sini juga memenuhi ya. Rima akhir berbunyi a, 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 a. Ciri selanjutnya yaitu keempat baris pada syair merupakan isi. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Keempat baris ini merupakan isi syair. Kemudian kita tulis dalam struktur syairnya, yakni keempat baris merupakan isi. Kemudian, apakah keempat baris ini saling berkaitan atau berhubungan? Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Ternyata keempat baris ini memang saling berkaitan. Mengapa demikian? Sebab makna yang bisa disimpulkan dari bait tersebut menjadi sebuah pesan yang tersirat, yakni jika kita rajin belajar untuk menggapai ilmu, ilmu itu akan menjadi bekal sepanjang usia kita. Jadi, bisa terlihat jelas ya, jika keempat baris pada syair ini saling berkaitan
atau ada hubungannya. Kita tulis lagi di struktur syair, yaitu semua baris saling berkaitan atau berhubungan. Sampai di sini, kita sudah bisa menelaah struktur pada syair. Kita lanjutkan menelaah kebahasaan pada syair. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Coba kalian tentukan, apakah ini merupakan kalimat perintah atau kalimat saran? Ternyata, syair ini merupakan kalimat perintah. Mengapa demikian? Dengarlah wahai Ananda, pada bait ini terdapat kata dengarlah yang merupakan kalimat perintah. Rajinlah belajar sepanjang masa. Pada baris ini juga merupakan kalimat perintah. Agar Ananda yang dimaksud pada syair ini rajin belajar. Dari dua baris tersebut dapat disimpulkan bahwa syair tersebut berisi kalimat perintah. Kemudian kita tulis di kebahasaan syairnya, yaitu merupakan kalimat perintah karena berisi perintah atau suruhan. Coba kita lihat baris ketiga dan keempat. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Baris ketiga dan keempat ini merupakan hasil yang diperoleh dari baris pertama dan kedua. Mengapa demikian? Karena jika kita rajin belajar, hasilnya ilmu yang sudah kita pelajari itu akan menjadi bekal di sepanjang usia kita. Jadi, kebahasaannya, baris ketiga dan keempat merupakan hasil perintah dari baris ke-1 dan kedua. Sampai di sini, kita sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Nah, itulah materi menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat berupa gurindam, pantun, dan syair. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.